Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Firdaus Labibi. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 37, kelompok 1, nomor absen 5. Kali ini, saya ingin menyampaikan learning journal mengenai kesimpulan materi akuntabilitas dan nasionalisme, baik dari yang saya baca dari modul yang terdapat di MOOC ataupun dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dahlan Pasaribu. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Secara garis besar, pengertian akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, artinya hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasilnya maksimal. Akuntabilitas membutuhkan laporan. Artinya, sebagai bukti kita seorang ASN yang akuntabel, kita harus mempunyai bukti kinerja seperti laporan. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Jika kita lalai dengan kewajiban kita sebagai ASN yang akuntabel, maka kita akan mendapat sanksi kedisiplinan. Dan sebaliknya, jika kita menjadi seorang ASN yang akuntabel akan kewajiban, maka kita akan memperoleh suatu penghargaan. Penghargaan di sini bukan dalam artian hadiah, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap diri kita sebagai ASN. Dalam menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Contoh sikap untuk mewujudkan akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara yang efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Artinya, kita harus bisa menyampaikan informasi yang aktual serta transparan kepada masyarakat. Tentu, dalam penyampaian ini kita harus bisa mempertanggungjawabkannya, serta dapat membedakan mana informasi yang boleh disampaikan kepada masyarakat, serta informasi yang memang tidak boleh dipublikasikan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, yaitu konflik kepentingan. Kita sebagai ASN harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Tentunya, kita harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kemudian, materi yang kedua yaitu nasionalisme. Secara garis besar, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya rasa nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama.
Perwujudan sikap nasionalisme dapat dicerminkan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan ASN memiliki tujuan masing-masing. Pada sila pertama, bertujuan untuk membentuk ASN yang agamis sehingga bisa membedakan yang baik dan yang buruk, halal dan yang haram, hak dan yang batil. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian pada sila yang kedua, bertujuan untuk membentuk ASN yang menghormati hak asasi manusia sehingga dapat berlaku adil pada setiap manusia. Pada sila yang ketiga, yaitu bertujuan untuk membentuk ASN yang cinta tanah air sehingga siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Pada sila yang keempat, bertujuan untuk membentuk ASN yang selalu bersikap demokratis. Kemudian pada sila yang kelima, bertujuan agar ASN menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan. Kesimpulan dari tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 yaitu guna membentuk yang pertama, ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Yang ketiga, ASN profesional dan melayani yang berintegritas. Kemudian, dalam materi nasionalisme terdapat submateri lainnya yaitu wawasan kebangsaan. Secara garis besar, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terdapat di wawasan kebangsaan antara lain yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Hasil yang diharapkan apabila ASN menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, penghargaan terhadap martabat bangsa. Yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Jika nilai-nilai tersebut terrealisasi, maka akan terwujudnya implementasi fungsi-fungsi utama ASN yang optimal, yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dengan mendukung penuh berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan, tentunya berorientasi pada kepentingan masyarakat. ASN sebagai pelayan publik yang selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. ASN sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa dengan memberikan teladan dalam bertindak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.